Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 16 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 Oktober 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-72, bab tahrimil kibri wal i'jab, bab keharaman berbuat kesombongan dan takjub terhadap diri sendiri. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hafadhna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Majelis Ta'lim Tasfiyah, pada kesempatan kali ini kita mempelajari babu
tahrimil kibri wal i'jab. Bab ke-72 dari kitab Riyadhus Shalihin, haramnya bersikap sombong dan merasa takjub dengan diri sendiri. Dan di dalam bab ini kita akan belajar menata hati kita, karena kesombongan termasuk dari yang merusak qalbu seseorang. Kesombongan termasuk dari yang merusak hati seseorang. Dan hati seseorang apabila sudah rusak, maka lahiriahnya pun juga nanti akan rusak. Jadi ini perkara sangat penting. Perkara qalbu secara umum lebih penting daripada perkara lahiriah. Apabila qalbunya rusak, maka lahiriahnya pun akan rusak. Sebagian orang di zaman sekarang perlu validasi, harus diakui. Bahkan sampai kadang-kadang gara-gara ingin diakui, akhirnya mengerjakan yang menghinakan dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara ingin validasi. Itu sebenarnya urusannya bukan urusan lahiriah, tetapi urusan qalbu, urusan apa yang ada di dalam dadanya. Kenapa orang-orang kok tidak ada yang like sama saya? Kenapa orang-orang kok komennya sedikit? Padahal foto sudah 100 kali yang ditampilkan foto yang terbaik. Ini sebenarnya permasalahannya qalbu. Kemudian bahkan ini menyinggung kepada orang-orang yang belajar agama, Ibu. Saya mendidik santri-santri putri saya. Sebagian dari mereka ada yang susah tidur. Kenapa? Karena overthinking. Kebanyakan mikir, takut akan sesuatu, terlalu banyak suudzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusannya qalbu sebenarnya. Sama seperti kejadian-kejadian yang terlihat di dunia nyata atau di medsos. Sebagian orang merasa tidak dihormati, akhirnya berbuat kasar terhadap orang. Ini urusannya qalbu. Maka tema kita babu tahrimil kibri wal i'jab, bab keharaman kesombongan dan ujub terhadap diri sendiri. Ini adalah urusan qalbu. Dan urusan qalbu lebih besar daripada urusan lahiriah. Itu dulu Ibu catat, urusan qalbu lebih besar dibandingkan urusan lahiriah. Coba sekarang, bagaimana seseorang diketahui sebagai seorang munafik atau bukan? Tidak bisa terlihat kecuali dari qalbunya. Dia ini munafik atau bukan, kita tidak boleh tuduh tanpa kita mengetahui qalbunya. Ini menunjukkan qalbu sangat luar biasa. Nah, itu poin pertama yang berkaitan dengan tema kita. Lalu Ustadz, apa yang dimaksud dengan kesombongan? Kesombongan secara bahasa Arab dari kata takabbara, ya takabbaru.
Takabbara yatakabbaru, yang artinya ta'azzama yata'azzamu, membesarkan diri. Membesarkan diri, itulah yang disebut dengan kesombongan secara bahasa. Adapun kesombongan secara istilah syar'i, lihat ini. Saking buruknya kesombongan secara istilah syar'i, dan sehingga agar manusia menjauhinya dan jangan sampai keliru memahaminya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan tentang kesombongan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk ke dalam surga siapapun yang ada di dalam kalbunya seberat biji sawi dari kesombongan. Tidak masuk ke dalam surga siapa yang di dalam kalbunya seberat biji sawi dari kesombongan. Kata-kata tidak masuk ke dalam surga maksudnya adalah ancaman. Tapi mungkin gak masuk surga nanti Ustaz? Mungkin, tapi mungkin terlambat. Ini ancaman bagi orang yang sombong. Dan ini menunjukkan tidak boleh sombong walau sekecil apapun. Lalu ada orang bertanya, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, kalau begini gimana? Orang berpakaian yang baik, bersendal yang baik, apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu menyukai yang indah, yang bagus, dan maha bagus. Artinya itu bukan kesombongan. Yang berpakaian baik, berpakaian bagus, itu bukan kesombongan. Kapan menjadi kesombongan pakaian-pakaian itu? Baik itu pakai dari mulai bawah kaki ya, dari sendalnya, sepatunya, jilbabnya, abayanya, jubahnya, cadarnya, mobilnya, tasnya. Ya. Kapan bisa menjadi kesombongan? Ketika lihat al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Saat menolak kebenaran. Dan yang kedua, merendahkan manusia. Itulah kesombongan. Jadi kesombongan bukan pada benda, tetapi kesombongan pada kalbu. Ibu-ibu bawa tas branded, harganya 200-300 juta, di hadapan orang yang bawa tas yang cuma harganya 1 juta, tidak menjadi kesombongan. Kapan bisa menjadi kesombongan? Saat merendahkan orang lain dan saat menolak kebenaran. Berarti di sini kita ambil pengertian kesombongan, yang pengertian tersebut tidak mungkin salah karena langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan definisinya. Kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran, dan yang kedua perendahan terhadap manusia. Nah, itu ibu-ibu saudari-saudari. Oh, berarti boleh Ustaz memakai hal-hal yang boleh dengan 2 syarat.
Syarat yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak mendatangkan kesombongan. Kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi saraf wala maghilah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu dengan dua syarat, yaitu tanpa berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan, atau yang kedua tidak mendatangkan kesombongan. Kesombongan tadi ada dua, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada seorang saya telepon, Assalamualaikum akhi. Afwan Ustaz. Iya, bagaimana Ustaz kabarnya? Antum di mana ya akhi? Saya sedang di Singapura Ustaz. Ngapain? Sarapan pagi, sebentar lagi pulang ke Indonesia Ustaz. Cuma ingin makan nasi goreng sarapan pagi di Singapura. Boleh nggak begitu Ibu? Boleh. Caranya ada dua. Apa? Tidak berlebihan dan mendatangkan kesombongan. Kira-kira itu berlebihan nggak? Nah, berarti Ibu jawab sendiri. Ya, sekarang di hadapan saya ini ada kue yang paling suka saya, suka lemper. Saya suka armar. Ya, ini ada yang kadang-kadang jualan wafer harganya 500.000. Kira-kira halal nggak kita makan Ibu? Halal. Tetapi kira-kira bagus nggak seorang muslim beli arem-arem yang seharga 500.000 untuk satu kali makan? Hah? Nah, seperti itu. Tidak bisa kita mengharamkan orang, cuma sepertinya seorang muslim tidak berlebih-lebihan untuk memakan sesuatu. Masih ada keperluan lain yang kita bisa gunakan dengan 500.000 tersebut. Betul apa betul? Baik. Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah, itulah konsep di dalam memiliki sesuatu. Milik suami, ibu ingin beli motor besar, ingin punya rumah mega, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dengan dua syarat saja, tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Nah itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Baik, sekarang kan tema kita keharaman kesombongan dan keharaman berbuat ujub. Kesombongan sudah kita tahu pengertiannya. Apa itu ujub? Ujub secara bahasa artinya bangga. Secara pengertian syariat artinya adalah, perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ujub secara bahasa, secara pengertian syariat adalah an yara syai'an li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama Islam abad kedua atau ketiga Hijriah. Beliau berkata, ujub adalah perasaan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perasaan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya lebih glowing dari pipi dia. Nah, itu ujub, itu sudah. Si fulana sudah hajah, sudah berhaji, tapi hafalan Al-Qur'annya cuma 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, Inna A'taina. Itu pun warisan TK. Saya meskipun belum haji, sudah banyak hafalannya. Saya lebih baik dari dia.
Ini merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan apa, Ibu? Ujub. Hati-hati. Ya. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itulah yang disebut dengan ujub. Bahkan ujub terhadap apapun yang kita miliki. Misalkan nih, kita punya suami yang sangat care, penyayang, pencinta, akhlak baik, tidak bakhil. Dan saya pesan ini Ibu, jangan nanti nyari suami atau mencarikan untuk anak perempuan suami yang bakhil. Kasihan anaknya. Ya, dan ini syariat Islam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa janganlah engkau menikah dengan seorang yang bakhil. Makna hadisnya seperti itu, ya. Kasihan nanti anaknya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, la yajtami'u fi qalbil 'abdi al-iman wasyuhhu abadan. Tidak terkumpul dalam kalbu seorang muslim keimanan dan sifat bakhil, kikir, pelit, medit, koret selamanya. Nah, itu. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Nah, dua perkara itulah yang diharamkan. Kesombongan dan sifat ujub. Baik. Kemudian sekarang kita baca kitab yang disebutkan. Taib. Penulis Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kenapa Ustaz merujuk kepada kitab, kan kajiannya tematik? Iya Bu, biar ceramah saya nggak kesana kemari. Karena kadang-kadang kalau seandainya tidak merujuk kepada kitab, ceramahnya kesana kemari, dan merujuk kepada kitab ulama lebih berkah Ibu. Ya, lebih berkah. Karena di zaman sekarang banyak pengajian-pengajian yang mungkin dari judulnya menarik. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Nah, ya, jadi itu menarik itu. Tapi kalau disuruh baca kitab tidak suka. Baik, saya kepada kitab Imam Nawawi yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan dalil pertama terhadap bab ini. Qala Allah Ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya negeri akhirat itu yaitu surga dengan segala macam kenikmatannya kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran dari ayat ini, ibu-ibu, saudari-saudari, dan hubungannya dengan bab, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada ayat ini bahwa nikmat di akhirat, surga yang di dalamnya kekal abadi, nikmatnya tidak pernah hilang, tidak pernah habis, sangat banyak nikmatnya, sempurna, tidak ecek-ecek nikmatnya, sempurna nikmatnya. Siapa yang disediakan untuk mendapatkan nikmat tersebut? Yaitu untuk hamba-hamba yang beriman, yang tidak menyombongkan dirinya. Ya, ini berarti faedahnya dari ayat ini adalah bahwa pahala orang yang tidak menyombongkan diri padahal dia sanggup untuk menyombongkan diri adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
pahala dari orang yang tidak menyombongkan diri, padahal dia sanggup untuk menyombongkan dirinya. Karena kadang-kadang permainan qalbu itu sangat tipis banget, Ibu. Ya, sangat tipis bagi seseorang. Ya, saya sebenarnya tidak mau menyombongkan diri sih. Nah, kalau sudah ada sebenarnya, ada tapi pasti. Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Maka agar kita semangat untuk menghilangkan diri kita dari sifat sombong yang pengertiannya tadi adalah menolak kebenaran, senantiasa tunduk kepada kebenaran terutama dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pernah meremehkan manusia siapapun yang ada di hadapan kita. Tidak pernah kita remehkan. Ya, contoh misalkan Bu, ini mohon maaf banget. Mudah-mudahan menjadi nasihat masing-masing dari kita. Ya, terutama kami yang duduk di dalam dakwah ini. Kadang-kadang, dan ini memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan saat resepsi pernikahan. Kenapa? Karena kadang yang diundang hanya orang-orang yang memang dianggap sederajat dengan dirinya. Kalau undangan yang datang dari orang yang di bawah dari dirinya, maka dia malas untuk datang. Ya. Nah, itu ada semacam peremehan di dalam qalbu terhadap yang mengundang. Maka sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, pelajaran dari ayat ini adalah bahwa keutamaan orang yang tidak menyombongkan diri padahal dia sanggup untuk menyombongkan diri, maka dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak tertarik sih dengan surga. Iya, ada orang seperti itu, Ibu. Tidak tertarik dengan surga. Atau tertarik tapi tidak banget. Saya pernah ceramah tentang surga, kemudian ada bapak-bapak yang komen, Ustaz, dulunya saya sih ya ingin masuk surga, tapi nggak terlalu ingin. Tapi setelah dengar ini saya ingin. Maka dalam kesempatan ini, agar kita tertarik untuk tidak berbuat kesombongan karena dijanjikan surga, maka saya akan sebutkan salah satu perbandingan surga dengan dunia. Yang kadang-kadang sebagian orang menyombongkan dirinya gara-gara apa, Ibu? Dunia. Apa perbandingan surga dengan dunia? Apa yang Ibu ketahui? Coba, saya ingin interaktif deh daripada satu arah. Bu, di surga tidak ada masalah meskipun, nih contoh ya, bagus ini. Meskipun saat istri ditinggal mati suaminya, sang suami memanggil istrinya saat sang suami sakit keras, sayang, kalau saya mati kamu jangan nikah lagi ya sayang. Kata sang istri, sudah jangan dipikirkan. Enggak, pokoknya kamu janji yang kalau saya mati jangan nikah lagi. Ya sudah, saya janji. Kemudian sang istri bertanya kepada Ustadz, Ustadz, suami sudah meninggal, saya sekarang single parent. Kemudian saya sudah janji dengan suami untuk tidak menikah lagi. Tetapi ini banyak Ustadz, laki-laki saleh, kumbang-kumbang saleh yang datang. Saya harus bagaimana ya Ustadz? Capek jadi single parent. Apa itu independent woman? Apa itu Ustadz? Nggak ada Ustadz. Capek Ustadz. Saya bagaimana ya Ustadz? Kalau nikah berarti saya mengingkari janji. Lalu Ustadz, nanti kalau kami masuk surga, suami saya dan suami terbaru saya masuk surga, karena memang begitu. Istri yang masuk surga akan bersama suami terakhirnya. Hadis Rasul begitu. Al-mar'atu ma'a
akhiri azwajiha. Seorang perempuan akan bersama suami terakhirnya. Ya. Kemudian nanti suami saya yang pertama juga masuk surga, nanti kami bertemu di surga gimana Ustaz? Janjimu mana? Gitu kan? Ya. Apakah bermasalah Ustaz? Kata ibu tadi, di surga tidak ada masalah. Apa dalilnya tapinya? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil." Dan kami lepaskan dari qalbu-qalbu mereka rasa dendam, rasa marah, enggak ada. Yang ada apa? Wa qalul hamdulillah. Mereka hanya mengucapkan alhamdulillah. Jadi si istri ini yang sudah janji tadi ketemu dengan suami yang dia berjanji kepadanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ucapan penghuni surga. Dan subhanallah ibu, keluar dari tema kita, coba contoh itu di dalam hidup dunia. Niscaya nyaman ibu. Hidup wallah nyaman. Misalkan kita sedang dalam keadaan ini amalan ya Bu ya, kerjakan agar hati tenang. Saat dalam keadaan sempit ya, ibu berkunjung ke rumah orang yang lebih sempit dari ibu, tetapi dia sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti tenang ibu, pasti tenang. Betul apa betul? Ya. Salah satu kiat menenangkan kalbu banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat air yang cuma segelas seperti ini, air putih lagi bukan air berasa, alhamdulillah. Ya bukan, saya bukan ingin berasa, enggak ya. Contoh aja itu. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, alhamdulillah. Jadi tidak ada di dalam surga masalah, itu penting sekali itu. Karena dunia penuh dengan masalah. Status orang, wah masalah nih buat gua. Padahal orang nulis status buat siapa gitu, dia jadikan masalah. Di surga tidak ada masalah. Baik. Perbandingan yang lain ibu apa? Tidak perlu beribadah. Ibadah yang berharap pahala karena memang sudah di dalam surga. Mungkin itu masih kurang. Iya, itu sebuah keistimewaan. Tapi sebenarnya di dalam ibadah di dunia itu ada kelezatan. Jadi kalau ibu menyebutkan bahwa di surga tidak ada perlu ibadah, berarti selama ini di dunia merasa agak berat gitu ibadahnya. Seakan-akan seperti itu ibu. Baik, kita terima nggak Bapak? Yang ketiga apa? Ini ketahuan suka makan nih. Banyak makanan. Dan bukan hanya itu Bu, makanannya banyak, tidak pernah terputus dan tidak berbahaya. Apa dalilnya Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Waqi'ah. Ya, fiha fakihatun katsira, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Surat Al-Waqi'ah ayat 33. Yang artinya yang tidak berhenti buahnya, makanannya, dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Nggak ada terlarang di dunia. Ibu suka durian di surga. Ibu suka durian, maka tidak akan pernah terlarang. Beda dengan dunia. Ya, banyak kolesterol, makan sedikit ini, makan sedikit, makan banyak segini, nanti kena begini. Saya baru melihat video seorang ahli mungkin kedokteran atau gizi ya, bahwa antioksidan kalau manusia sudah agak menua itu berkurang, bisa ditambah dengan buah-buahan. Maka tetap saja kalau terlalu banyak buah-buahannya akan sedikit banyak ada pengaruhnya pada tubuh kita. Karena memang kita hidup di dunia yang penuh dengan keterbatasan. Maka di akhirat Allah mengatakan la maqtu'ah wa la mamnu'ah.
tidak ada terputus dan tidak terlarang. Tidak terputus dan tidak terlarang. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik juga di dalam surga tidak ada kesulitan apapun. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Insan tentang surga, tidak ada kesulitan apapun. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 14. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Pohon di dunia pasti ada kata manjat, minimal memetik. Di surga tidak ada metik. Kenapa? Karena pohonnya mengikuti kita. Kita berdiri, pohonnya ikut berdiri. Kita berbaring, pohon ikut berbaring. Kita duduk, pohon ikut duduk. Subhanallah. Tidak ada kesulitan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsiri surat Al-Insan ayat 14 ini. Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, beliau berkata, "In qama irtafa'at biqadri." Jika si pohon di ahli surga ini dia berdiri, maka pohonnya ikut berdiri setinggi penduduk ahli surganya. Wa in qa'ada tadallat lahu hatta yanala. Kalau sedang duduk, maka pohonnya akan merunduk sampai dia mudah untuk mengambilnya. Wa in ittaja'a tadallat hatta yanalaha. Kalau dia berbaring, maka pohonnya akan ikut berbaring sampai dia mudah untuk mengambilnya. Jadi di surga tidak ada kesulitan ini. Masa yang seperti ini orang tidak akan terkesan untuk masuk ke dalamnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Terlebih lagi, agar kita semangat untuk tidak sombong, yaitu mendapatkan nikmat surga. Saya ingin bertanya sekarang kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apa nikmat surga yang paling terbesar dan paling dicintai oleh penghuni surga? Dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang hadir di sini dalam keadaan bimbang, sedih, banyak masalah, tapi mungkin dipendam dengan di hadapan teman-temannya, maka kita kadang langsung ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, banyak masalah, banyak perselingkuhan, bingung Ustadz mau ngadu kemana. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau apabila ada masalah yang menyesakkan dada beliau, maka beliau bersegera bangun mendirikan sholat. Ngapain? Untuk bisa bermunajat dengan Allah. Tapi Allah yang selama ini kita berdoa kepadanya, Allah mengabulkan kita. Kita berzikir, kemudian tenang kalbu kita. Kita baca kalamnya, kita hafal. Capek bu, menghafal Quran capek. Apalagi mengulanginya. Ya, capek. Kemudian kita, terutama ibu-ibu para perempuan muslimah, menjaga aurat dan istiqamah di atasnya. Dan tidak mudah menampilkan yang merupakan keindahan, perhiasan, kecantikannya di hadapan khalayak ramai. Laki-laki yang bukan mahramnya, dia berusaha istiqamah di atasnya dengan segala macam kesulitan hidup. Saya dulu Ustadz, mantan yang biasa terlihat nampak dan saya mengambil duit dia di situ. Saya mantan artis advertising Ustadz. Sekarang saya tahu takut kepada Allah, tapi saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Maka lihat hadis ini, Bapak, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Jika penghuni surga masuk ke dalam surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum." Rasakan ini ibu-ibu, saudari-saudari, mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga. Allah berfirman, "Wahai penghuni surga, maukah kalian aku tambahkan sesuatu kepada kalian?" Allah langsung berfirman kepada penghuni surga. Siapa orang tersebut yang langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Yang malaikat saja kalau mendengar firman Allah, yad'u ajnihataha khud'anan, meletakkan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni surga langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian penghuni surga menjawab apa? Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Lihat ibu, ini kesuksesan hakiki ibu. Bukankah engkau telah mencahayakan wajah kami ya Allah? Karena seluruh penghuni surga wajahnya bercahaya. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga ya Allah? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka ya Allah? Itu kesuksesan hakiki bu. Tanamkan dalam kalbu. Ibu di dunia sukses apapun belum lengkap, belum sempurna, belum maksimal, belum hakiki kalau tidak masuk surga. Tanamkan itu baik-baik ibu dalam kalbu. Saya cita-cita ingin masuk surga. Dunia yang saya miliki tidak ada apa-apanya kalau saya tidak masuk surga. Tidak ada apa-apanya kalau saya tidak masuk surga. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Fayakshiful hijab. Allah membuka hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada sesuatu apapun yang diberikan kepada penghuni surga yang lebih dicintai oleh mereka daripada melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang selama ini kalau kita sedang sedih, kita langsung ambil air wudu, berdoa kepadanya, sholat untuknya. Allah yang selama ini kalau seandainya kita sedang galau, kita membaca firman-firmannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, dan inilah kenikmatan hakiki. Saya ulangi sekali lagi, kesuksesan hakiki. Ibu harus tanamkan, kita semua harus tanamkan dalam kalbu kita. Saya ingin sukses, bahagia dengan sebenar-benar bahagia. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Surganya surga Firdaus. Di dalam surga bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Mendapat ridha Allah yang tidak ada kemurkaan sama sekali setelahnya. Berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kesuksesan, kebahagiaan hakiki, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Tanamkan itu. Nah, salah satu cara agar kita mendapatkan itu adalah tidak menyombongkan diri, meskipun saat kita sanggup untuk menyombongkan diri. Tidak berbuat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini permainan hati, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sebagaimana sudah saya sebutkan dari di awal. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha.
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Bagaimana penjelasannya? Apa hubungannya dengan bab kita? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah melarang untuk berjalan dengan penuh kesombongan. Bagaimana jalan yang penuh dengan kesombongan tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata marahan. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dalam keadaan penuh kesombongan. Ibu-ibu, al-marah syiddatul farah. Marah artinya adalah terlalu berlebihan gembira. Terlalu berlebihan gembira. Ada lagi yang mengatakan at-takabbur fil masyi. Jalannya penuh dengan kesombongan. Biasanya membusungkan dada. Biasanya tidak menoleh kanan kiri. Apalagi kalau seandainya dia disapa oleh orang lain. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan marah, yaitu berjalan dengan penuh kesombongan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bagaimana manusia berjalan dengan penuh kesombongan. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, "Ma min rajul yata'adhamu fi nafsihi wa yaqtalu fi mishyatihi illa laqiya Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban." Tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya, menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya di dalam jalannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menemuinya dalam keadaan murka kepadanya. Murka kepadanya. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hubungan ayat ini dengan bab salah satu dari cara orang sombong yang menghasilkan ujub adalah dilihat dari gaya jalannya. Jalannya jangan sampai terlalu menyombongkan diri, meremehkan manusia. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis surat Luqman ayat 18. Sebelum saya bacakan ayatnya, saya ingat surat Luqman ini ada berkaitan dengan pendidikan anak. Karena di hadapan saya para ibu-ibu, maka ada pelajaran menarik Bu dari surat Luqman berkaitan dengan pendidikan anak. Di zaman sekarang, nanti saya akan sebutkan ayatnya. Di zaman sekarang, zaman kenakalan remaja, baik untuk anak laki-laki ataupun perempuan, apalagi perempuan, yang kalau sudah menyimpang akan terlihat bekasnya, hilang keperawanannya, hilang kegadisannya, bunting perutnya, punya anak tanpa suami. Itu salah satu puncak dari kenakalan remaja perempuan. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Salah satu pendidikan yang harus ditanamkan dari mulai sedari dini sampai meskipun sudah dewasa. Tanamkan ini. Meskipun dia sudah menyimpang misalkan. Allah bertakdir. Ada anak perempuan yang sudah terenggut keperawanannya. Allah bertakdir. Jangan biarkan.
Tanamkan ini pendidikan yang mahal. Apa itu? Dan ini adalah garansi yang paling kuat untuk agar anak kita terjaga dari penyimpangan kehormatan. Apa itu? Yaitu khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik anak kita dari mulai kecil untuk merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu dilihat oleh Allah. Allah akan menghadirkan apa yang kita kerjakan. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tentang Luqman alaihissalam. Perhatikan baik-baik ayatnya pada surat An-16. Ya bunayya, pada surat Luqman ayat 16 maksud saya. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam sebuah batu atau di atas langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan membalasnya, mendatangkan sesuatu tersebut. Sesungguhnya Allah Maha lembut, sangat mengetahui walaupun yang tersembunyi, dan Maha mengetahui. Tanamkan itu ibu-ibu. Saya ngurus santri saya sekitar 300-an. Tidak ada yang bisa meletakkan mereka di jalan yang benar dengan peraturan seketat apapun. Tangan kiainya terbatas, mata, telinga terbatas, peraturan juga terbatas, apalagi di zaman sekarang. Ya, tidak boleh, bahkan nyubit gak ada kita. Ya, nyubit tidak ada. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah semuanya terbatas. Maka salah satu cara agar anak kita tetap di atas jalan Allah, tegakkan khasyatullah, takut kepada Allah. Khasyatullah, takut kepada Allah karena mengenal Allah. Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Di dalam surat Al-Alaq ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Anak punya HP, HP-nya di dalam kamar, dia nonton dalam kamar, wifi 24 jam. Oke, sekolah pakai jilbab, ternyata dia mempunyai alternatif life. Di dalam kamar dia jual buah dadanya untuk dapat gift. Dia jual pantatnya, dia jual kemaluannya dengan melalui foto-fotonya. Kita tidak tahu. Tidak ada yang bisa menahan itu, apalagi bapak ibunya sibuk. Bahkan kadang-kadang terlihat di sebagian rumah makan ada keluarga berencana, bapak ibu dengan 2 anak, masing-masing pegang HP. Mungkin saya kira sedang mesan makanan lewat grup WhatsApp. Padahal di hadapannya ada orangnya. Tidak ada waktu untuk ngobrol dengan bapak, dengan ibu. Sibuk masing-masing. Ibunya sibuk dengan pengajian, bapaknya sibuk kerja, anaknya sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang bisa menahan itu ibu kecuali apa tadi bu? Khasyatullah. Itu pelajaran dari Luqman alaihissalam. Tanamkan dari mulai semenjak dini bu. Jangan bohong ya nak, Allah Maha tahu. Caranya begitu bu.
Jangan melanggar ya nak, Allah Maha melihat. Jangan nakal ya nak, Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar. Allah nanti bisa memperlihatkan kepada kita. Semuanya disandarkan kepada Allah. Tanamkan kepada anak, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Sempurna, Allah itu Maha berilmu. Tanamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada anak-anak kita. Taib. Dalilnya wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa diharamkannya berbuat sombong dan membanggakan diri. Kita baca tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan hal ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, wala tusa'ir khaddaka. Tadi artinya apa? Janganlah kamu memalingkan mukamu. Kata Imam Ibnu An-Nawawi, wa ma'na tusa'ir khaddaka linnas ay tumilu wa tu'ridu bihi 'an nas takabburan 'alaihim. Makna memalingkan muka dari manusia adalah tidak menolehnya karena menyombongkan diri. Maka kalau lagi ngobrol dengan orang, ibu, hadapkan seluruh wajah dan tubuh kita kepada orang tersebut. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq wa anta munbasitun ilaihi biwajhi. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun hanya dalam keadaan engkau menghadap kepadanya dengan seluruh wajahmu. Seluruh wajah dan tubuhnya menghadap kepada orang yang dibicarai. Ya, jangan sampai menolehkan pipinya ke arah lain saat berbicara dengan orang lain. Ini salah satu hal yang berkaitan dengan kesombongan. Ya, yang berkaitan dengan kesombongan. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang bagus bagaimana? Kata para ulama di antaranya Imam Al-Qurtubi, aqbil alaihim mutawadhi'an mu'nisan wa musta'nisan. Saat bertemu dengan orang, menghadaplah kepadanya penuh dengan keceriaan, penuh dengan keinginan bersahabat dengannya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berarti salah satu hal yang termasuk dari memperlihatkan kesombongan adalah seseorang meremehkan manusia. Sikapnya bagaimana? Tidak menoleh kepada orang yang dibicarai. Nah, ini sombong. Ya, tidak menoleh kepada orang yang dibicarai. Ini adalah kesombongan. Taib. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang keempat, surat Al-Qasas ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil 'usbah ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya
pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, makna ayat ini adalah ada seorang yang bernama Qarun. Qarun ini adalah dari Bani Israel. Qarun ini adalah dari Bani Israel. Dan dia adalah kaumnya Nabi Musa. Dan Qarun diberikan oleh Allah. Perhatikan. Yang diluaskan rizkinya oleh Allah. Qarun diberikan oleh Allah rizki. Ya. Ingat. Apa yang engkau miliki sekarang pemberian Allah. Dan engkau tidak pernah bayar sama sekali kepada Allah untuk dapat pemberian tersebut. Jadi tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan pemberian tersebut. Karena itu murni pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan tanda dari kemuliaan. Pemberian harta bukan tanda kemuliaan. Tanamkan baik-baik di dalam kalbu kita. Pemberian harta oleh Allah bukan tanda kemuliaan. Harta menjadi mulia apabila pemiliknya menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itulah Qarun. Qarun dari Bani apa tadi ibu? Israel. Dari kaumnya siapa ibu? Nabi Musa. Dan Allah memberinya kunci-kunci dari kekayaan yang berat untuk dibawa oleh orang-orang yang kuat-kuat. Kita baca tafsirannya. Bagaimana sebenarnya kekayaannya Qarun? Coba perhatikan ibu-ibu saudari-saudari. Berkata Al-A'mash, seorang ulama salaf, dari Khaythamah, kanat mafatih kunuzi Qaruna min julud. Kunci-kunci harta simpanan Qarun terbuat dari kulit. Kullu miftahin mithlul asbu'. Setiap kuncinya sebesar jari telunjuk. Kullu miftahin ala khizanah ala hidah. Setiap satu kunci untuk membuka satu lemari. Fa idza rukiba humilat ala sittina baglan agar muhajjalan. Satu kunci tersebut, kunci-kunci, ini baru kuncinya bu ya, bukan kekayaannya. Kunci-kunci yang dimiliki oleh Qarun untuk mengunci harta simpanannya itu dibawa oleh 60 bagel. 60 bagel. Bagel itu campuran kuda dengan keledai. 60 bagel. Subhanallah. Dibawa oleh yang kuat-kuat. 60. Itu kunci kekayaannya. Makanya bu, kalau di rumah ini digali di bawah tanah ada harta tersimpan, orang akan menyebutnya harta Qarun. Padahal Qarun belum pernah sampai ke Jakarta. Ya ibu, saking kayanya Qarun, saking apa? Kayanya Qarun. Akan tetapi yang jadi musibah dari Qarun adalah, yaitu ketika kaumnya berkata, la tafrah, jangan terlalu bangga Qarun. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang terlalu membanggakan dirinya, ujub, hasil dari kesombongan. Ingat bu, ujub itu adalah hasil dari kesombongan. Dan dia saling berkaitan satu dengan lainnya. Kapan sombong pasti ada ujub. Ujub sebab sombong. Ya, ini ibu-ibu. Nah, dari sini kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah? Bahwa penyebab
seseorang bisa sombong adalah apa? Kekayaan harta dunia. Maka saya berpesan dengan kerendahan hati, tidak ingin merendahkan orang yang diluaskan rezekinya. Jati hati dengan kekayaanmu, karena bisa menghantarkan kepada apa? Kesombongan. Bahkan perhatikan baik-baik. Ini ada penemuan menarik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada doa, dan doa ini bagus dibaca oleh semua dari kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebentar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Lihat lafaz doanya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Wa a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Dan aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Apa bedanya, Bu? Saya ulangi ya. Bedanya, perhatikan bedanya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Itu satu. Yang kedua, wa a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Apa bedanya, Bu? Kata-kata buruknya. Kata-kata buruknya. Ada kata buruknya di dalam ujian kekayaan. Ada buruknya di dalam ujian kekayaan. Kenapa hanya ujian kekayaan disebut keburukan? Tidak ada disebut keburukan di dalam ujian kemiskinan. Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antara sebabnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menukil perkataan Al-Kirmani. Karena di dalam ujian kekayaan terdapat keburukan. Apa keburukannya? Al-Kibar, kesombongan. Kemudian At-ta'addi 'alal ghair, dan menzalimi orang lain. Dua. Yang ketiga, al-israf, yaitu berlebih-lebihan, dan itu tidak ada pada ujian kemiskinan. Nah ini, Bu, ini penemuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Qarun. Jangan sampai seseorang akhirnya mendapatkan buruknya ujian kemiskinan, ujian kekayaan, yaitu seseorang sombong, menyombongkan dirinya kepada manusia dengan cara meremehkan manusia tersebut. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari Qarun? Yang pertama, semua kekayaan adalah pemberian Allah.
maka tidak pantas untuk disombongkan apalagi diujubkan. Semua kekayaan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas untuk disampaikan, diujubkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, dan bersedekahlah kalian dari apa saja yang kami jadikan kalian sebagai pegawai atasnya. Hartanya dari Allah, kita cuma disuruh mengurus, Bu. Hartanya dari siapa? Kita tugasnya cuma ngapain? Mengurus. Pantas nggak pengurus menyombongkan diri? Kenapa? Karena bukan miliknya. Pemilik aslinya siapa? Allah. Itu surah Al-Hadid ayat 7. Kemudian lihat lagi pada ayat yang lain, surat An-Nur ayat 33. Pemilik hak asli harta kita adalah Allah. Kita cuma pengurus. Allah berfirman, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Maka sedekahkanlah kepada orang miskin dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini jelas ya Bu ya, bahwa harta adalah milik Allah. Kita cuma pengurus yang diperintahkan oleh Allah untuk mengurusnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu pelajaran. Maka jangan sampai menyombongkan diri dengan harta, karena pemilik asli harta adalah Allah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa salah satu yang bisa membuat orang sombong adalah apa? Kelebihan. Termasuk di dalamnya kelebihan harta. Kelebihan apapun. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan kecantikan, kelebihan tinggi badan, kelebihan berat badan. Itu bisa meremehkan orang. Dasar lo ceking. Itu. Coba lihat gua tuh gemrot. Ya, meremehkan kelebihan. Pokoknya semua yang diberikan kelebihan biasanya berpotensi untuk apa? Sombong. Kelebihan apa saja? Ya, kelebihan apa saja? Kelebihan anak bisa sombong, ya. Kelebihan istri bisa sombong tuh. Saya pernah ada orang bilang dia poligami, kemudian dia bilang, Ustadz, saya sudah jadi singa beneran. Ustadz ini masih singa sirkus. Ya, jadi gara-gara dia sudah bisa berpoligami. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya saya jadi wasit. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini pelajaran yang penting, yaitu bahwa kadang seseorang bisa menyombongkan diri kalau diberikan kelebihan. Oleh karena itulah caranya Ustaz agar kalau diberikan kelebihan, ini penting. Caranya Ustaz agar kalau diberikan kelebihan biar tidak sombong bagaimana? Sandarkan kelebihan tersebut kepada siapa? Allah. Apa dalilnya, Bu? Lihat orang yang menolong Nabi Sulaiman untuk memindahkan istana ratu siapa? Balqis. Istana ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para rakyatku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis sebelum mereka datang kepadaku untuk berserah diri?
Ifrit datang dengan kesombongannya. Ifrit. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya alhamdulillah dikaruniai anak. Saya ingin Ustadz ngasih nama anak saya. Ya, anaknya kalau bisa namanya Islami. Kemudian tapi jarang manusia bernama dengannya. Kemudian diambil dari Al-Quran. Namanya nyentrik Ustadz. Tolong Ustadz carikan. Kata saya ada namanya Ifrit. Yang aneh-aneh saja permintaannya. Taib. Ifrit dari bangsa jin berkata, Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Cepat nggak, Bu? Cepat. Sebelum bangun sudah datang. Taib. Wa inni alaihi laqawiyyun amna. Di sini sombongnya dia. Dan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk hal itu. Tetapi orang yang tawadhu bagaimana? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Berkata orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu sebelum engkau matamu berkedip. Lebih cepat mana, Bu? Lebih cepat sebelum mata berkedip daripada lebih cepat sebelum bangun dari tempat duduk. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indah qala hadza min fadli rabbi. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk dari karunia Allah Rabbku. Ini Bu caranya. Agar tidak sombong, maka hendaknya seseorang menyandarkan semua kelebihan kepada siapa, Bu? Pada Allah. Kelebihan kecantikan, kelebihan berat badan, ya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyinggung di sini, ya, kalau seandainya ketemu orang, Bu, termasuk akhlak yang baik, kadang-kadang kita nggak nyaman. Ustadz, kayaknya gemukan deh. Jangan digituin. Ya, apalagi ibu-ibu urusan berat badan susah dah tuh kalau begitu urusannya. Cemberut sepanjang kajian. Ya. Coba kalau bertemu dengan orang, cari materi yang bisa membuat dia senang. Kayaknya ibu tambah cantik deh, Bu. Kayaknya ibu tambah muda deh, Bu. Kayaknya itu lebih enak daripada kok kayaknya gendutan deh. Ya, jangan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari kisah Karun. Nah, Karun ini bagaimana, Bu? Coba perhatikan si Karun. Dia mengatakan, Karun mengatakan bahwasanya innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, apakah Karun sukses, Bu? Jawabannya tidak. Meskipun mempunyai kekayaan yang kunci kekayaannya dibawa oleh 60 biral. Kenapa? Karena Allah menyatakan dia orang kafir yang akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Silahkan kalau ingin membaca tentang kisah Karun, dibaca dari mulai surat Al-Qasas ayat 76 sampai 88. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silahkan untuk bertanya. Satu hadis mungkin yang ingin saya sampaikan, Ibu, ya. Satu hadis yang mungkin ingin saya sampaikan, yaitu perhatikan baik-baik. Ini hadis menarik. Hadis riwayat Muslim. Thalathatun yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Syaikhun zanin, malikun kadzdzab, wa 'ailun mustakbir.
Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, bagi mereka siksa yang pedih. 4 ancaman siksaan: tidak dibicarai, tidak disucikan dari dosa, tidak dilihat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa mereka ini? 3 orang. Yang pertama, orang tua renta berzina. Umur 60 tahun, 50 tahun, megang botol saja sudah berat, berzina. Ya. Yang kedua, malikun kadzab, pemimpin tapi tukang bohong. Kenapa? Karena dia tidak perlu berbohong karena kekuasaan ada padanya. Yang ketiga, ailun mustakbir, miskin sombong. Ini apa yang mau disombongkan? Hei, orang-orang yang rumahnya gedongan, nih lihat saya rumah gubuk. Nah, kan gak cocok. Sombong. Hei, yang kalian mobilnya mewah-mewah, nih lihat saya sepeda ontel. Nah, kan gak cocok. Miskin sombong. Nah, pelajaran menariknya dari hadis ini, Bu, apa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Pelajaran menariknya dari hadis ini adalah dosa akan bertambah berat di sisi Allah jika dikerjakan tanpa ada alasan. Saya ulangi. Dosa akan tambah apa, Bu? Berat di sisi Allah jika dikerjakan tanpa ada alasan. Orang yang tua tidak ada alasan dia untuk berzina. Semestinya dia sudah memikirkan tempat dia 1,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Apa itu, Bu? Kubur. Semestinya sudah mikir ke situ, malah mikir zina. Ya, yang kedua, saya ingin mengingatkan ini. Ada kisah seorang bertobat kepada Allah. Dulunya mungkin suka buka aurat, kemudian sekarang bertobat. Tetapi ya begitulah kadang Allah ingin menguji hamba tersebut ya. Maka perhatikan, Bu, saya pesan banget. Minta kepada Allah ketetapan qalbu. Karena kita tidak tahu kapan dicabut hidayah ini dari kita, Bu. Hati kita lemah, kita tidak tahu. Nah, ada orang bertobat, kemudian dia asalnya buka aurat jadi berjilbab, bahkan sampai bercadar. Bahkan orang-orang sekitarnya, kawan-kawannya yang dulu suka kelabing malam, suka minum-minum, suka main cowok dan seterusnya, menganggap dia adalah kena ajaran sesat dan seterusnya. Akhirnya kawan-kawannya mundur teratur. Akhirnya dia tidak punya kawan. Karena tidak punya kawan, akhirnya dia kembali lagi kepada kebiasaan lamanya. Itu semua dia lepas, kemudian kembali ke kehidupan malam, kelabing malam, minum-minum, buka aurat, main laki-laki, dan seterusnya. Yang menarik, ibu-ibu, perhatikan baik-baik. Ketika asik dugem, maka di dalam pelukannya temannya meninggal. Dia menangis sejadi-jadinya, bukan karena temannya yang meninggal, tetapi dia memikirkan dirinya, ya Allah, sungguh sangat kurang ajar saya terhadap Allah. Engkau telah memberi aku petunjuk, tetapi aku sia-siakan petunjuk tersebut sehingga aku kembali kepada kesesatan. Maka hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dosa yang dikerjakan tanpa ada alasan lebih besar di sisi Allah. Seperti 3 orang ini. Orang tua yang berzina, raja yang berdusta, miskin yang menyombongkan diri. Termasuk di dalamnya adalah orang yang melakukan kesyirikan, berdoa, minta pertolongan, bersandar kolbu kepada selain Allah. Ngapain melakukan kesyirikan? Allah yang maha kaya, maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Kenapa minta kepada makhluk? Kenapa bersandar kolbu kepada makhluk? Bahkan ada sebagian, Bu, mohon maaf,
Ibu-ibu kalau ingin melihat kajian ini nanti saya upload di YouTube ya, di YouTube saya. Ada sebagian orang kadang-kadang ditelepon oleh orang yang dianggap bisa membantunya lewat telepon, Bu. Kepalanya nunduk-nunduk. Siap, Pak? Oh, siap. Sampai ke tanah nunduknya. Padahal lewat telepon. Siap, Pak? Siap. Ini apa? Tidak ada penundukan kecuali hanya kepada Allah. Manusia adalah sarana yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran menarik, Bu. Apa tadi? Dosa yang dikerjakan tanpa alasan maka lebih besar, berat di sisi Allah. Silakan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang bertanya. Tidak ada, jika tidak ada kita cukupkan. Saya mau tanya, tadi Ustaz bilang ada dosa yang dikerjakan tanpa maksudnya itu seperti apa ya Ustaz? Ada dosa yang dikerjakan tanpa alasan. Ya seperti yang saya ungkap tadi, Bu. Kita nggak ada alasan untuk mengerjakannya. Kenapa harus kita kerjakan gitu? Seperti kesyirikan, Ibu. Kenapa kita berbuat syirik lawang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Maha Pencipta, Maha Pengatur? Kenapa minta kepada selain Allah? Enggak ada alasan, Bu, kita untuk berbuat syirik. Sama seperti kisah yang saya sebutkan tadi, Bu. Tidak ada alasan kita kembali kepada maksiat karena semuanya sudah Allah berikan petunjuk kepada kita. Kenapa kemudian kita mengganti petunjuk tersebut kembali kepada kesesatan? Nggak ada alasan, Bu. Orang yang tadi tua tadi, Bu, nggak ada alasan dia berzina, nggak ada alasan, Bu. Karena sudah apa, Bu? Sudah uzur berzina, megang botol aja gemeteran, Bu. Iya. Begitu. Pemimpin, kenapa pemimpin berdusta? Lawang semuanya di tangan dirinya, dia bisa memerintah, bisa melarang. Kenapa harus berdusta? Pembohong. Kemudian orang miskin, tidak ada alasan dia untuk sombong. Itu pelajarannya dari 3 dosa ini. Semua dosa yang dikerjakan tanpa alasan, maka lebih besar perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ya, Bu ya. Contoh, ini saya tidak menyebutkan kategori pekerjaannya apa. Misalkan, Bu, perhatikan misalkan begini. Ada seorang perempuan bekerja di sebuah instansi. Di dalam pekerjaan tersebut dia membuka aurat. Dia berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dia bersafar tanpa mahram. Dia mengerjakan hal-hal yang tidak semestinya seorang muslim lakukan karena dia bekerja. Peraturan pekerjaannya seperti itu. Padahal si perempuan ini sudah punya suami yang sangat mencukupinya. Sang suami sudah meminta kepadanya, "Sudah kamu di rumah aja, kamu ratuku, saya yang akan bayar semuanya. Gajimu pensiun saya sekarang. Semua gajimu sampai waktu pensiun saya bayar." Nggak ada alasan dia untuk melakukan maksiat tersebut, Bu. Bekerja dengan cara buka aurat, safar tanpa mahram tadi, Bu. Ini lebih besar dibandingkan yang punya alasan. "Ustadz, saya punya keluarga, adik-adik saya masih kuliah, Ustadz. Ibu saya sakit, Ustadz. Saya satu-satunya yang bekerja di rumah, Ustadz. Bapak sudah meninggal. Saya nggak punya kakak laki-laki, Ustadz. Kami nggak punya keluarga laki-laki." Ini ada sedikit alasan, meskipun tetap berdosa, Bu. Buka aurat, kemudian safar tanpa mahram, memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Berdosa dia, tetapi dosanya tidak sebesar yang tadi, Bu, yang tanpa alasan. Bisa dimaklumi, Bu? Itu dia. Itu yang saya maksud. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu, pertanyaan? Silahkan, Bu.
Bagus Ibu pertanyaannya. Taib, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana hukum memalingkan wajah kepada tetangga yang mereka itu memelihara anjing? Nah, mungkin dia kebetulan non muslim, kemudian bukan kebetulan ya, dia ditakdirkan oleh Allah non muslim, kemudian dia juga tidak perhatian terhadap kotoran-kotoran dari hewan-hewan yang air liurnya tersebut najis dan seterusnya. Maka jawabannya saya akan dudukan dulu permasalahan Bu ya. Yang pertama, salah satu tanda keimanan adalah menghormati tetangga. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Tidak sempurna keimanan seseorang siapa yang tidak memberikan keamanan terhadap tetangganya. Maka dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa kita wajib untuk menghormati tetangga. Bahkan Rasulullah SAW diwasiati oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, tetangga di sini umum Ibu, baik kafir atau muslim. Kita wajib untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan kita bisa menilai seseorang, apakah ini laki-laki pantas untuk dinikahi atau tidak, maka kita bisa menilainya dengan bertanya kepada tetangganya. Ya, kita bisa bertanya kepadanya dengan bertanya kepada tetangganya. Suatu ketika pernah seorang tetangga disakiti oleh tetangganya dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, keluarkan semua perabotan rumahmu di tengah jalan. Kalau orang-orang bertanya, maka jawab, saya mengeluarkan ini karena saya mendapati tetangga saya yang menyakiti saya. Nah, itu menunjukkan bagaimana kita wajib untuk menghormati tetangga. Ini asal hukumnya seperti itu Bu ya. Baik itu dia tetangga muslim atau tetangga kafir, asal hukumnya seperti itu. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan tetangga yang memiliki hewan yang air liurnya najis mughalladhah dan tidak memperhatikan kotoran-kotoran kencingnya kah, kotoran pupnya kah, tidak diperhatikan oleh dia. Maka pada saat itu yang paling utama adalah saling menasihati. Nasihati dengan baik ya terhadap tetangga tersebut. Berbuat baiklah kepada tetangga asal hukumnya. Kalau terjadi dari tetangga tersebut kurang nyaman, nasihati dengan baik. Seperti itu. Adapun memalingkan muka, maka ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim kepada tetangganya. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Iya. Iya. Dan ternyata di pernikahan itu saudaranya tidak ada satupun yang diundang Ustaz, karena tidak semuanya. Bagaimana Ustaz? Iya, ini termasuk hal yang tidak patut untuk dilakukan. Semestinya keluarga termasuk yang diundang. Termasuk keluarga termasuk yang diundang karena mereka rahim. Dan jangan sampai memutuskan rahim dengan seperti ini. Bahkan ketika kita mengundang yang belum mengenal dakwah, yang belum mengikuti kajian, maka itu akan menjadi pembelajaran bagi yang mungkin merasa aneh dengan dakwah ini. Maka semestinya harus tetap diundang. Dan wallahu a'lam, apabila perbuatan itu pernah dilakukan, maka itu termasuk daripada pemutusan rahim. Ya, tidak diperbolehkan. Ustaz, nanti datangnya dia tanpa jilbab, maka ya, perhatikan para ikhwah. Maka tugas kita adalah
mengundang. Dia yang tidak pakai jilbab mungkin kita nasihatin saat nanti di waktu lain. Ya tidak mengapa. Ya. Sebagian orang memilih belum bisa memakai jilbab. Kita undang saja. Dia akan melihat bahwa oh ternyata yang memakai jilbab pun bisa saja mereka mengadakan acara yang seperti ini, yang bagus seperti ini, yang memakai jilbab. Nah, ini sebagai sarana dakwah. Ya. Ini saya sangat berpesan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang sudah duduk di pengajian, jangan sampai memutuskan hubungan rahim. Bahkan nih, mohon maaf, mohon didengarkan, mohon maaf yang hadir di sini. Perhatikan nih, nasihat langsung. Yang jilbabnya masih pendek dengan jilbabnya lebih besar, yang jilbabnya hitam dengan jilbabnya masih warna-warni, pinky-winky. Ya, jangan merasa oh saya jilbaban yang hitam besar, saya sudah berarti lebih kenal dakwah sunnah, kamu lebih rendah dari saya. Jangan. Ya. Jangan. Saya pernah ini cerita sedikit intermezzo saja. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Suatu ketika saya safar, entah itu dari Banjarmasin ke Jakarta atau pulang. Lalu yang namanya safar sendiri kan kita tahu siapa di samping kita. Kemudian saya ditakdirkan oleh Allah di samping saya ibu-ibu. Kemudian ibu ini berkata, Ustadz Ahmad ya? Iya bu. Mohon maaf Ustadz, saya sudah ikut pengajian juga. Alhamdulillah. Padahal saya nggak nanya tuh. Kemudian mohon maaf Ustadz, jilbab saya masih agak pendek nih. Maka saya tidak mengomentari. Sebenarnya saya pengen Ustadz jilbab panjang yang lebih tertutup, yang lebih tidak memperlihatkan pinggang saya, pundak saya, dan seterusnya. Maka tetapi ini sebenarnya ada kejadian Ustadz. Padahal saya tidak ingin tidak bertanya, tidak apa, tapi mungkin beliau ingin menyampaikan sesuatu. Saya dengar saja. Silahkan ibu, saya bilang. Suatu saat saya masuk ke rumah makan Ustadz, di dalam rumah makan tersebut ada perempuan-perempuannya. Ini oknum ya bu ya, yang bercadar, jilbab lebar, kemudian gamis panjang dan seterusnya. Mungkin berwarna hitam. Kemudian mereka tertawa ngakak sampai kami yang di rumah makan tersebut menoleh agak heran, kenapa kok kelakuannya seperti ini. Bahkan sampai suami saya mengatakan, kamu kalau jilbab panjang seperti itu saya tidak izinkan. Perempuan itu salah satu sifat yang paling dominan di dalam dirinya apa bu? Sifat apa bu? Al-haya, al-hishmah. Haya, sifat malu, sifat yang tidak ingin terlihat dan terdengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim, sifat yang sangat, bahkan subhanallah, Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada para perempuan. Coba ini bu, hadis ini bandingkan dengan zaman sekarang. Rasulullah SAW ketika melihat di depan Masjid Nabawi ada perempuan dan laki-laki berkumpul, kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, laisa lakunna an tahquqna at-tariq, tidak pantas bagi kalian menguasai jalan. Alaikunna bihafatit tariq, hendaknya kalian di samping-samping jalan. Akhirnya berdasarkan hadis tersebut dan berdasarkan arahan Rasulullah SAW dan ketaatan para sahabiat di zaman itu, maka para perempuan jalan di samping-samping dinding sampai kadang-kadang jilbab mereka terkait dengan dinding. Bandingkan di zaman sekarang bu, laki-laki yang minggir. Awas, ras terkuat lewat. Sen kanan belok kiri. Ya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka kembali lagi ke permasalahan tadi, ibu-ibu. Jadi seseorang perempuan harus mempunyai hishmah, rasa hishmah. Ya, rasa malu yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, sama seperti pengajian sekarang. Saya yakin ada yang baru sekali duduk, betul apa betul? Ya, ada yang sudah lama, ada yang menjadi panitia kajian. Maka jangan merasa saya lebih hebat. Ini kita belajar praktekkan itu, Ibu.
Praktekkan bahwa tidak ada yang lebih mulia di antara kita kecuali yang paling bertakwa kepada Allah. Dan jilbab lebar tidak melulu menunjukkan kepada ketakwaan. Kenapa? Karena takwa di dalam kalbu. Ini bukan berarti kita tidak menganjurkan untuk berjilbab lebar, tidak. Tetapi maksud saya yang belum, bahkan mungkin ada yang ikut kajian masih dalam pakai celana, jangan dipelototin kemudian dikasih pertanyaan ke ustadznya. Ustadz, apa hukumnya mengikuti kajian pakai celana? Nggak hadir lagi nanti dia, Bu. Ya, jangan. Kasih sayanglah kepada saya, subhanallah Ibu. Perhatikan Bu, ini faedah menarik ya. Mohon didengarkan, faedah menarik. Kita di dalam diri kita harus lebih mengedepankan rasa kasih sayang terhadap sesama muslim. Ya, sesama muslim. Dan saya melihat dari guru-guru saya yang sangat mengedepankan rasa kasih sayang saat berdakwah, di antaranya adalah Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Beliau sampai kadang-kadang ketika pernah di dalam majlis, beliau bertanya, siapa yang di sini belum menikah, kata beliau. Kemudian para pemuda mengangkat tangannya dan banyak yang belum menikah. Beliau menangis. Bagaimana di zaman sekarang menjaga kemaluan di zaman yang penuh dengan keterbukaan seperti sekarang. Beda dengan yang mempunyai istri. Bahkan yang punya istri saja kadang-kadang karena keterbukaan akhirnya selingkuh. Kemudian beliau pernah juga menangis gara-gara beliau memperingatkan kaum muslimin, hendaknya, ini perhatikan Bu, para orang tua hendaknya sangat kasih terhadap anaknya. Jangan suka dimarahin, jangan suka dipukul, jangan suka dibentak, sangat kasih terhadap anaknya. Maka begitu juga Bu, sesama pengajian yang masih baru kenal dakwah, sekali dua kali menghadiri kajian, ya. Bahkan mungkin nih kami di laki-laki kan ada kadang-kadang laki-laki suka ngerokok. Maka kadang-kadang ada yang suka ikut pengajian tapi masih suka ngerokok. Dia ingin nyalami Ustaz, tapi masih ngepul mulutnya dengan asap rokok. Salami, apa salahnya? Apa salahnya? Yang ikut pengajian belum pakai jilbab, ikut. Tidak ada yang salah di dalam hal tersebut. Ikut saja. Nanti dinasihati pelan-pelan. Harus lebih mengedepankan rasa kasih sayang kepada umat Islam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Demikian Bu, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Bu. Silakan Bu. Sudah? Oh iya, silakan. Kalau sudah, kita mau apa? Waalaikumsalam. Iya Ibu. Iya Ibu. Yang saya bincangkan tadi adalah ketika di depan khalayak ramai Bu. Ya, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, didengar oleh laki-laki yang bukan mahram. Adapun di hadapan ibu-ibu kemudian tidak ada yang hadir kecuali para perempuan, maka itu terserah ibu-ibu. Ya, tidak mengapa, asal tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Lianna kathratadh dhahik tumitul qalb. Karena kebanyakan tertawa itu bisa mengeraskan hati. Ya. Tetapi asal hukumnya kalau di hadapan para perempuan maka semuanya bisa lebih luas, tidak mengapa. Lebih luas tidak mengapa. Ya. Yang saya bincangkan tadi adalah kadang mengangkat suara, tertawa terbahak-bahak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya.
Ini tidak layak bagi seorang wanita muslimah. Rasulullah SAW berfirman, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Maka janganlah engkau melemah lembutkan ucapan, maka orang laki-laki yang ada di dalam kalbunya rasa tamak, dia akan sangat tamak terhadap perempuan tersebut, membuat godaan bagi laki-laki. Ini ibu kira-kira yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga suami kita setia kepada kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian orang tua kita dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.